Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasriku suha illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan Ketua Majelis Ta'lim dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Salsabila, yang tiang hormati, muliakan seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah Majelis Ta'lim As-Salsabila yang tiang banggakan, muliakan, cintai. Alhamdulillah, sore niki kembali yang rungguh bersilaturahim, melanjutkan ya terakhir di pantai kemarin, tapi ada juga yang lebih terakhir ketika kemarin lungguh ke Beleke. Ada guru kami yang hadir dari Pondok Pesantren Wali Sungu Situwondo. Alhamdulillah, silaturahim tiang pelungguh niki terus bersambung dari dulu, semenjak tidak salah 4 atau 5-6 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang, dan terus kita silaturahim. Mudah-mudahan tetap di dunia sampai di akhirat. Mari kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Majelis Ta'lim Salsabila ini yang lihat, alhamdulillah, bukan saja programnya adalah menyirami kolbu kita, tapi kegiatan-kegiatan sosial sampai kegiatan-kegiatan wisata religi, alhamdulillah. Ini betul-betul sangat bermanfaat, dan itulah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Makna kontekstual hadis tersebut, orang sukses bukan dilihat dari hartanya, orang sukses bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari gelarnya, tapi orang sukses adalah mereka yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Alhamdulillah, keberadaan Majelis Ta'lim As-Salsabila ini di samping terus menyirami kolbu kita dengan ilmu-ilmu agama, dengan hikmah-hikmah, juga selalu ada kegiatan-kegiatan sosial. Inilah makna hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
tiang secara pribadi atau sebagai representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat, wakil Pulunggo Sami di DPD RI, berterima kasih atas keistiqomahan Pulunggo Sami membina umat ini. Keberadaan majelis taklim, keberadaan pondok pesantren ataupun madrasah-madrasah sangat dibutuhkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Dan memang hasil penelitian eksisnya Islam di Indonesia ini, salah satu faktornya adalah keberadaan pondok pesantren, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dakwah. Dan alhamdulillah di negara kita dibebaskan untuk mendirikan majelis-majelis ilmu. Namun tantangan tiang pelunggu tidak pernah berhenti. Tantangan dalam mengajak kebaikan selalu ada. Karena itu kita harus bertekad untuk terus dengan hati yang ikhlas dan istiqomah. Tantangan-tantangan tiang pelunggu niki baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ada orang berupaya merusak pondok pesantren ini dengan berbagai macam cara. Ada pesantren yang bergerak di bidang teroris. Ini merusak citra daripada pondok pesantren dan umat Islam. Karena teroris ini dalam agama kita tidak dibenarkan. Ada juga merusak Islam melalui pondok pesantren dengan menyampaikan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya yang sedang ngetren adalah siapa? Panji Gumilang. Hafal. Karena begitu buka Google langsung terlihat Panji Gumilang yang ngaku diri jadi syekh. Ini tantangan-tantangan kita. Maka saya berharap kepada seluruh muslimin muslimat, jangan sekali-kali menyerahkan putra-putrinya ke pondok pesantren Az-Zaitun. Karena setelah kita dengar daripada alumni, memang dulu pada awalnya baik, bagus, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi lama-kelamaan menyimpang, bahkan ada terindikasi mengajak kepada agama lain. Na'udzubillah min dzalik. Patut kita curigai, jangan-jangan pada awalnya mencari simpatisan umat Islam, tapi pada akhirnya akan merusak Islam lewat pondok pesantren. Panji Gumilang ceramah, pidato, apa katanya? Masjid tempat orang galau. Masjid tempat orang susah. Ini kan terbalik. Justru masjid tempat mencari ketenangan. Tenang, Bu? Padahal arah utama. Sak kelelek, jujur. Pelunggu punya beban, punya masalah, tapi begitu masuk di masjid ini tenang. Kenapa? Pengaruh iman. Karena hanya orang berimanlah yang bisa tenang, tentram, damai, tetap istiqomah dalam masjid. Alhamdulillah. Kok ada pimpinan pesantren bilang majelis masjid tempat orang galau?
Panji Gumilang ketika ceramah menyampaikan ayat Al-Quran sudah menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Contoh, ketika menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 47, Allah berfirman, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Artinya, hendaklah berhukum wahai ahli Injil dengan apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Oleh Panji Gumilang, kalimat ahlu dibaca ahla. Kalau dalam ilmu nahu, karena dalam Islam ada namanya ilmu nahu sorof. Kita ini kaedahnya, kawaidnya, untuk kita belajar baca kitab kuning, kitab gundul, maupun maknanya, maupun tafsir-tafsirnya. Nah, kalimat ahlu sengaja dibaca ahla. Tentu ini bisa merubah makna. Yang semula menjadi fa'il dibaca mansub, dibaca fathah menjadi maf'ulun bih. Itu merubah makna. Coba kalau kita artikan sekarang. Kalau tadi ahlu dibaca marfu menjadi fa'il, tepat maknanya hendaklah berhukum wahai ahli Injil kepada apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Tapi kalau sekarang kalimat ahlu dibaca ahla, wal yahkum ahlal injili bima anzalallahu fi, tentu merubah makna. Kata wal yahkum dari hakama yahkumu masuk fi'il majzum, hendaklah berhukum. Fa'ilnya mustatir, tersembunyi maksudnya. Muhammad, hendaklah berhukum wahai Muhammad, hendaklah berpegang teguhlah wahai Muhammad, ahlal Injil kepada ahli Injil jadinya. Ini kan sudah menyimpang. Pantas ada pengakuan-pengakuan di situ, kita lihat di media, pendeta masuk ngajar di sana. Ternyata Saifuddin yang nyengir-nyengir di TV itu, di media itu, ternyata jebolan Az-Zaitun. Lalu menyiarkan dirinya murtad, masuk pendeta, lalu menghina Al-Quran. Sekarang sembunyi di Amerika. Ini tantangan-tantangan kita. Ternyata orang NTB. Ya. Ya jangan sebut Bima lah. Tapi Bima itu orang hebat. Di situ muncul ulama-ulama besar di Bima itu. Nanti saya ceritakan insya Allah kalau ada waktu. Kalau enggak, episode yang berikutnya. Jadi kesimpulannya, seorang ulama besar, waliullah, muridnya banyak menjadi wali, termasuk mediator dan para muassisin Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, para muassisin Nahdlatul Ulama. Gurunya adalah Syekhona Khalil yang ada di Bangkalan. Dan Syekhona Khalil ini ternyata gurunya asal Bima. Hebat Bima itu. Ya. Walaupun ada Saifuddin di sini. Nah itu jebolan Az-Zaitun. Makanya alhamdulillah, karena kemarin banyak kita lihat demo masyarakat umat Islam, dan itu dibenarkan, demo silahkan. Memang dilindungi oleh undang-undang. Silahkan. Nah, kemudian
Tentu kami sebagai wakil Pelunggu Sami bersikap. Waktu itu segera, kebetulan saya di Komite 2, mengundang Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD hadir ke kantor. Dan waktu itu kita minta segera Panji Gumilang diproses dengan seadil-adilnya. Dan waktu itu pemerintah berjanji akan memprosesnya, tapi secara hukum akan diserahkan ke Bareskrim. Kalau secara administrasi itu akan diproses oleh pemerintah. Nah, alhamdulillah sudah ada titik temunya ya. Sekarang sudah menjadi tersangka. Ini tantangan Tiang Pelungguh di dalam negeri. Belum lagi tantangan kita di luar negeri. Di Swedia ada orang yang membakar Al-Quran. Dan itu dibiarkan oleh pemerintahnya. Namun alhamdulillah kemarin juga kita usulkan dalam sidang paripurna DPD RI, meminta kepada pemerintah RI bertindak tegas kepada pemerintah Swedia agar menghukum pelaku pembakaran Al-Quran. Kenapa kita minta? Ini demi kerukunan umat manusia. Mari kita saling jaga keyakinan kita masing-masing. Mari kita saling hormati keyakinan masing-masing. Karena Islam ini datang membawa kedamaian. Islam ini hadir sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam datang membawa kesejukan. Islam datang membawa kedamaian. Sehingga alhamdulillah negara Republik Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang terdiri dari belasan ribu pulau, kemudian provinsinya 34, ditambah lagi pemekaran kemarin di Papua, jumlah penduduk 270.000 juta sekian, jumlah suku sekitar 1430 suku, jumlah bahasa 700 lebih, jumlah agama sekitar 6, tapi alhamdulillah tetap eksis, tetap aman, tentram. Itu karena penduduknya mayoritas Muslim. Alhamdulillah. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Tapi walaupun usaha-usaha mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka menghina Al-Quran, mereka membakar Al-Quran, mereka tidak akan pernah berhasil memadamkan cahaya Allah, apalagi Al-Quran. Usaha-usaha mereka dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai akhir zaman, ingin merubah Al-Quran, mereka tidak pernah mampu merubah Al-Quran walaupun satu huruf. Dulu ketika Inggris menjajah India, pasukan Inggris kerepotan menghadapi umat Islam yang ada di India. Setelah diteliti, faktornya adalah punya kitab suci Al-Quranul Karim. Maka program penjajah Inggris dulu agar membakar Al-Quran di seluruh India. Ketika pasukan Inggris menjalankan perintah itu, masuk ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, ditemukan di situ ada sebuah masjid kecil, ada orang buta sedang mengajar Al-Quran dan menghafal Quran. Orang buta menghafal Quran, mengajar Al-Quran. Pasukan Inggris ini berpikir, bagaimana mungkin kita hanguskan Al-Quran di India ini? Bagaimana mungkin kita akan membakar, menghilangkan Al-Quran di India ini, sementara Al-Quran sudah masuk ke dada-dada orang Islam. Al-Quran sudah dihafal oleh orang Islam. Maka pasukan Inggris ini kembali melapor ke atasannya dan tidak jadi dibakar.
Kenapa para jemaah? Karena kita patut berbangga, bersyukur. Kita punya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Satu-satunya kitab suci yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya baca dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, Allah turunkan kitab suci ke bumi ini banyaknya 104 kitab suci. 104 kitab suci. 60 kitab diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam. 30 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 10 kitab kepada Nabi Musa sebelum Taurat, barulah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Sehingga berjumlah 104 kitab. 103 kitab itu kesimpulannya ada di dalam Al-Quran yang 30 juz, dan hanya satu-satunya kitab suci Al-Quran yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, Al-Quran, kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka tidak heran kalau Al-Quran itu bisa dihafal. Dan hanya satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal. Tidak ada kitab yang lain. Coba pelunggu buktikan mana kitab yang lain yang bisa dihafal 30 juz seperti Al-Quran. Dan itu bukan saja di Indonesia, tapi dunia. Sehingga bisa dilombakan lomba mentahfiz Al-Quran. Lomba menghafal Al-Quran. Dari tingkat dusun sampai internasional. Kenapa bisa? Karena redaksinya sama. Nggak ada yang berubah, walaupun satu huruf. Tapi kalau kitab yang lain tidak bisa dilombakan. Nggak ada yang sama. Satu berdiri jurin, ingin pusing jurin. Bisa kena. Bahasa Ibrani Surani yang asli sudah tidak ada. Tapi Al-Quran sebagai pilihan Allah, bahasa Arab, tetap eksis sampai akhir zaman dan tidak pernah berubah. Inilah kehebatan bahasa Arab pilihan Allah sebagai bahasa Al-Quran. Yang pun lihat di media-media, baik dalam negeri maupun di luar negeri, anak berumur 7 tahun, anak kecil berumur 10 tahun, bahkan ada yang buta bisa menghafal Quran 30 juz. Bisa menghafal Quran 30 juz. Ini cara Allah menjaga kemurnian kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Waktu tiang ke Inggris dulu dapat cerita di situ. Karena begitu saya turun bandara masuk ke kedutaan, yang diceritakan bahwa di Inggris ini sangat pesat perkembangan Islamnya. Bahkan baru-baru ini terpilih wali kotanya adalah Muslim. Wali kota Woking, salah satu kota besar di Inggris, yang malam-malam berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dipertemukan dengan saudara saya ini. Karena saya merasa bangga, ini negara yang super power, minoritas Muslim, ternyata wali kotanya Muslim. Alhamdulillah, jarak 2 hari, tanpa sengaja, tiang dipertemukan dengan beliau. Namanya Mr. Hussein. Langsung akrab, langsung berpelukan, dan tiang banyak terima nasihat dari beliau. Kemudian saya diajak ziarah ke makam Muslim, habis itu diajak ziarah ke masjid yang dulu dibangun sekitar tahun 89, yang hanya bisa menampung jamaah 30 jamaah. Kecil masjidnya. Tapi cerita beliau begitu pesat perkembangan Islamnya di Inggris. Alhamdulillah di depan ini kita sudah bangun masjid yang sebesar ini. Dan bisa menampung 3.000 jemaah. Alhamdulillah. Beliau cerita kalau imamnya di situ penghafal Quran 30 juz.
Namun di Lombok pir jus mangga. Di Inggris, dan beliau cerita di belakang imam di shop pertama juga harus menghafal Quran 30 juz. Masya Allah, ini di negara yang super power di Inggris. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin tiang ke Amerika, tiang ke New York. Agak sulit yang lapar niki cari makanan halal, tiang turun. Ternyata di tempat keramaian itu tiang dengar bunyi ayat Al-Quran. Disetel. Tiang ke sana, ada pedagang kecil, setel ayat Al-Quran. Saya berpikir ini pasti muslim. Langsung tiang beli burgernya, tiang tanya, ternyata dia itu menghafal Quran 30 juz dan tidak malu-malu setel ayat Al-Quran di Amerika, di New York. Sambil berdagang. Ada pedagang setel ayat Quran niki. Lagu dangdut. Sakitnya di sini. Ini kehebatan Al-Quran. Alhamdulillah. Maka kebenaran Al-Quran ini tidak diragukan lagi. Kenapa mereka menolak kebenaran? Itu karena mohon maaf punya penyakit ananiah. Punya penyakit ananiah. Ini dijelaskan, diceritakan di dalam Al-Quran. Contoh, Bani Israel. Bani Israel ini dulu pernah mohon kepada Allah. Karena sempat kekosongan Nabi, dijelaskan dalam tafsir Jalalain, pernah mohon kepada Allah Bani Israel ini. Apa permohonannya? Allahumma ansur alaihim bin nabi al-mab'uthun akhir zaman. Ya Allah, tolongilah kami, tolongilah mereka dengan diturunkan Nabi di akhir zaman. Ini permohonan orang-orang Bani Israel agar diturunkan Nabi sebagai penolong mereka, karena ketika itu mereka dizolimi oleh orang-orang kafir. Allah berfirman, "Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi, fala'natullahi 'alal kafirin." Setelah turun apa yang mereka kenal, setelah turun Nabi yang dulu mereka mohon kepada Allah agar diturunkan, kafarubi, mereka kufur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa mereka kufur? Kenapa mereka tidak mau menerima Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan alasan Muhammad itu bukan dari Bani Israel. Seandainya Muhammad itu dari Bani Israel, saya terima sebagai Nabi. Tapi Muhammad itu dari Arab Quraisy. Angkuh, punya penyakit ananiah, keakuan. Ini bahaya. Kalau sudah kita punya penyakit keakuan, merasa diri paling benar, merasa diri paling pantas, merasa diri paling mulia, kelompoknya paling mulia, kelompoknya paling benar, kelompok lain salah, orang lain salah. Bisa menimbulkan kesombongan, keangkuhan dalam diri kita. Na'udzubillah min. Ini yang dialami oleh Bani Israel. Seandainya Muhammad itu dari golongan kami, dari Bani Israel, saya terima sebagai Nabi. Ingkar kepada Allah Subhanahu. Padahal tahu bahwa itu adalah kebenaran. Maka penyakit ananiah ini bisa menyebabkan kita menolak daripada kebenaran, walaupun kita tahu kebenaran itu nyata. Iblis juga begitu kan. Padahal hamba Allah yang soleh. Tapi ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, menolak iblis ini. Perintah Allah. Dengan alasan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Maka mari jaga hati kita, jangan sampai kita angkuh, sombong, punya penyakit ananiah, sehingga itu yang menyebabkan kita tertolak dari kebenaran. Kita harus jaga hati kita. Jangan sampai punya penyakit ananiah. Nah,
Karena nanti ukuran orang yang selamat juga di akhirat adalah orang yang baik hatinya. Orang yang selamat hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, di hari kiamat, tidak ada manfaat harta benda. Walaupun kaya di dunia, terhormat di dunia karena kayanya, apa yang dia perintahkan terus dijalankan karena kaya, dihargai, disegani karena kekayaannya. Waktu itu tidak ada manfaat anak keturunan, walaupun anaknya dulu semasa hidup di dunia menjadi jenderal, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi gubernur. Saat itu tidak ada manfaatnya gubernur, tidak ada manfaatnya jenderal, tidak ada manfaatnya presiden, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun kian jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Bener dong? Enggak ada. Jagalah hati, jagalah, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati minta uangnya. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bila badan telah sakit, maka periksa ke dokter. Bila hati sedang sakit, bila jiwa sedang galau, maka mari ke majlis taklim. Jagalah hati, jagalah. Marilah kawan, ramaikan majlis ilmu. Tiga bawah kali mana? Marilah kawan, ramaikan majlis taklim. Marilah kawan, ramaikan majlis taklim. Istiqomah di majlis salsabilah. Coba bareng-bareng. Marilah kawan, ramaikan majlis taklim. Istiqomah di majlis salsabilah. Marilah kawan, ramaikan majlis taklim. Istiqomah di majlis salsabilah. Kenapa? Marilah kawan, ramaikan majlis taklim. Istiqomah di majlis salsabilah. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Amin ya rabbal. Ayo tahu lagu baru? Enggak tahu.
Lamun itu jaga hati cukuplah. Marilah kawan ramaikan majlis taklim istiqomah di majlis salsa. Angkat tangan. Ayo. Maju, maju. Maju dulu. Maju dulu. Ya. Coba lakukan yang baru nih. Maju. Coba kasih mic. Ada sana. Jangan malu-malu. Mari coba. Marilah ramai. Mantap, ini hadiahnya ini. Nah, ini masih ada? Makanya kalau ada yang angkat tangan melihat saya angkat tangan nggak bisa dulu. oh begitu ya. Nggak apa-apa, yang penting dia mau senang gitu aja. Nanti kalau banyak tulisnya nanti tidak dapat lagi lagi. Habis waktu. Marilah kawan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Jadi majelis taklim ini tempat obat hati kita. Alhamdulillah. Ini yang harus kita jaga agar bersih dari penyakit-penyakit hati, termasuk penyakit ananiah itu yang dimiliki oleh iblis, yang dimiliki oleh Bani Israil, sehingga tertolak dari kebenaran. Walaupun mereka tahu kebenaran itu nyata. Walaupun mereka tahu, mereka mohon kebenaran itu. Tapi ketika nyata turun kebenaran itu, Nabi di akhir zaman karena punya penyakit hati menolak kebenaran. Padahal kalau kita lihat keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sama-sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kita lihat ya, kembali sejarah. Nabi Ibrahim ini kan asalnya Palestina. Kemudian beliau punya istri namanya Sarah. Umur 70 tahun, 80 tahun, ada riwayat lain 90 tahun, Sarah belum punya keturunan, belum hamil, tidak bisa hamil. Tapi Masya Allah dengan ketulusan Sarah menawarkan kepada suaminya untuk menikah lagi. Ada ibu-ibu yang menawarkan suaminya nikah? Pasti. Kompak nih. Sepakat? Masya Allah. Yang dulu yang nggak galak itu berarti ganda. Iya. Berarti betul itu. Karena memang ada pengalaman saya gitu ya. Waktu ngaji di Batu Nyado, Lombok Tengah, waktu saya ceritakan hikmah ibu-ibu yang dipoligami, terus, Bu, mau dipoligami, mau dimadu? Nggih, katanya. Setelah diteliti ternyata janda-janda yang bilang gitu. Minum dulu nih. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, Hajar hamil, ternyata Sarah pun ikut hamil. Ya. Makanya itu kata ulama ya. Resepnya kalau ibu-ibu lama tidak punya keturunan, suruh suaminya nikah lagi. Katanya, tapi jangan disimpan dalam hati, itu katanya dia. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hajar menikah lagi. Konsentrasi Pak Ibu.
Ibrahim menikah lagi dengan Hajar, hamil, punya keturunan Nabi Ismail alaihis. Tapi Allah perintah Nabi Ibrahim dan Hajar untuk berhijrah ke tempat yang kelak disebut dengan Mekah Al-Mukarramah. Waktu itu Mekah masih kosong, belum ada penduduk, belum jadi kampung, masih padang pasir, pegunungan. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah bertanya mau diperintah kemana, untuk apa diperintah ke sana, karena beliau dengan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu. Beliau jalankan. Ternyata hikmahnya di situ kelak tempat dibangunkannya Ka'bah sebagai kiblat orang Islam yang saat ini terkenal dengan kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, kemudian Nabi Ismail besar di sana, kemudian berketurunan Nabi Ismail ini sampailah kepada abah beliau Abdullah. Kalau dalam Al-Barzanji, ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Jadi nisbahnya, silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihis salam. Berketurunan sampai abah beliau Abdullah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di Mekah, Nabi di akhir zaman. Kemudian dari Sarah lahir Nabi Ishak alaihis. Nabi Ishak punya putra namanya Nabi Yakub. Nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israil. Maka Nabi Yakub ini juga dikenal dengan nama Nabi Israil. Keturunan daripada Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Bani Israil. Padahal sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim. Tapi orang Israel ini membangkang. Harus Nabi dari kelompok mereka. Karena memang kebanyakan Nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau enggak dari Bani Israel enggak mau diterima. Na'udzubillah min. Padahal kata ulama, khudil hikmata walau kana min famil kalbi, ambillah hikmah walaupun itu muncul dari mulut anjing. Apalagi dari manusia. Selama itu baik, selama nasihat itu benar, mari kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan senang hati. Karena ciri orang yang beruntung, tawasau bil haq, saling nasihat menuju kebenaran. Dan majelis taklim ini adalah sarana untuk kita saling nasihat. Amin ya rabbal alamin. Karena mendekati malam, dan tiang juga masih ada acara pengajian setelah maghrib ini di Kuripan yang tidak bisa lama, dan insya Allah lain kali kita lanjut. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk kita bersilaturahim kembali. Kalau ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah, maka kita memuji hanya kepada Allah. Kalau ada yang salah, itu karena kejahilan dari pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma waffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada dulu tadi ada yang minta doa dari Karangrindu ya, siapa namanya saya? Oh, Mas Hamid. Salah tulisannya munasib dulu. Mas Hamid. Mohon maaf, ini saya nggak salah karena mau dilanjut dengan doa. Mau diantar ya namanya? Udah di ini ya Indah Hanif yang lagi sakit, kebetulan udah keluar dari rumah sakit karena stroke berat, di mana beliau sudah tidak bisa bicara lagi, mudah-mudahan. Dan ada juga pengurus kita yaitu Bu Hatim, 2 minggu yang lalu juga kecelakaan, ada pergeseran di tulang bahu sehingga sampai sekarang beliau belum bisa ini, masih dada sakit. Dan ada juga istri dari Bapak kita, yaitu istrinya dari Pak Andi, beliau juga kanker payudara, di mana kemarin sudah diambil mentornya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Mohon doanya kepada kita semua, karena semua kita ini alhamdulillah mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemarin yang sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah yang tetap hadir di Sikartul, di mana kita diundang oleh Ibu Wakil Wali Kota, ada Ibu Gubernur, ada Ibu Wali Kota, dan juga ada Bapak Wakil Wali Kota. Insya Allah Oktober nanti dia juga akan hadir bersama kita yaitu di bulan Oktober. Jadi kita harus ada persiapan dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bila ini tetap istiqomah. Dan kemarin saya sudah ceritakan kepada satuan guru di mana kemarin kita pas PBB itu yang pakai pos gantri. Dia tanya saya, kondisi kita lagi sudah nyampe, ibu kita kebalik ini, di mana kita mau muter? Saya juga nggak lihat. Dia lolos dari Bukit Jati itu pakai pos. Timur. Dia pun lagi, ibu di mana kita muter? Mana saya tahu, yang saya lihat. Ya itu dari kebersamaan kita ada apa ya semangat kita itu ada saja jadi alhamdulillah yang masuk orang dia tapi yang baru sudah terus alhamdulillah. Yang kedua kebetulan ada tambahan bilangan dengan lengkap yang saya pakai ini ada 340-an kemarin yang sudah ada. Jadi ada beberapa orang yang belum berangkat, siapa tahu ada kelebihan rezeki nanti mungkin pada saat periode yang akan datang atau kapan, mohon kita dibantu karena kasihan kalau mereka kita keluar tapi pakai jilbab seperti ini. Jadi ada sekitar 70 atau 80 orang yang belum dapat yang jemaah baru yang bergabung dari Karangudung dan Kampung. Nah mungkin siapa tahu dari sini juga bakalan asik dan lebih baik saya penasaran seperti ini daripada nanti takut ada apa di belakang. Demikian dan langsung saja kita doa dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Lunggur Sami kemarin bisa hadir di majelis taklim Minalemu Berike, walaupun ada nostalgia. Ibu Yun itu sedang ada di Berike majelis taklim, kemudian sopir bisnya itu di Lombok Timur. Telepon Ibu Yun, muter di mana? Mana tahu. Dan insya Allah nanti begitu kalau diizinkan Allah untuk terpilih lagi, insya Allah nanti kita akan siapkan. Tapi untuk saat ini yang banyak dulu pengeluaran untuk janji-janji tiang di majelis-majelis taklim maupun masjid-masjid karena kita pikirkan CNTB. Jadi proposal sudah banyak masuk, ya saya harus prioritaskan dulu Tapi tidak nutup kemungkinan kalau ada nanti kita sampaikan. Kemudian mari kita baca doa ini untuk mohon doa yang lagi sakit untuk Ibu Bayi Rosidah mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah, dan juga untuk Ibu Andi yang baru dioperasi juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sekali-kali baca Fatihah. Ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca 7 kali ya. Kemudian lanjut ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dari Ibu Munasib juga Ibu Sanib ya, yang sedang sakit juga operasi, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh stroke ya. Ibu Muawanah, Ibu Rosidah sama tadi ya, yang sedang juga sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga minta doa restu untuk atas nama Hamdan Jailani. Ya, sedang sakit juga ya. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan kembali. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada doa, minta doa juga untuk jemaah Salsabila yang insya Allah berangkat umroh tanggal 13 sampai 8, ada 4 orang. Ini dari PT mana Bapak juga? Enggak bukan ya? Dari Bapak Zaidi Abdal ya. Pak Didi, Ngadiono, Ibu Sumiati, kemudian Jumaro dan Tawakal ya. Kita doakan jemaah yang berangkat umroh ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjalankan ibadah umroh dimudahkan dalam menjalankan sunnahnya maupun rukun wajibnya dan mendapatkan umroh yang menjadi umroh yang mabrur. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita semua yang belum dinasibkan mudah-mudahan dimudahkan menuju tanah suci. Entah melalui PT mana, termasuk beliau tadi ya, dari PT Kuba. Wisata utama yang dari Batu Malang, mana enaknya Pelungguh, okay? Karena ini juga difasilitasi oleh Salsabila, dimudahkan kalau ingin menuju tanah suci Salsabila, silahkan yang sudah direkomendasi oleh pengurus, okay? Untuk mudah-mudahan dinasibkan, dimudahkan menuju tanah suci, baik haji maupun umroh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.